Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, selamat pagi, Shalom. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Meskipun untuk kesekian kalinya hari ini kita beribadah di rumah, karena memang anjuran dari pemerintah untuk beribadah di rumah. Tetapi saya percaya bahwa Bapak Ibu dan Saudara tidak mengurangi rasa semangat kita untuk kita bersama-sama bersekutu, beribadah, memuji Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan kembali merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam Amsal pasal 14 ayatnya yang pertama. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, segala puji syukur dan hormat kami naikkan di hadapan Tuhan, karena segala kasih setia dan penyertaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ketika pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang untuk memuji dan menyembah Tuhan, kami percaya semua karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami menerima yang terbaik dari Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Bapak Ibu memperhatikan di dalam Amsal pasal 14 ayatnya yang pertama. Sekali lagi, di dalam Amsal pasal 14 ayatnya yang pertama. Saya akan menolong membacakannya, demikianlah firman Tuhan. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Sekali lagi, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa hari ke depan kita akan bersama-sama memperingati satu hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum wanita. Apa itu, Saudara? Ya, peringatan Hari Kartini yang akan kita peringati besok hari Selasa tanggal 21 April tahun 2020. Saudara dikasih Tuhan, Raden Ajeng Kartini merupakan salah satu dari pejuang wanita yang berjuang untuk bangsa Indonesia dalam rangka memerdekakan bangsa Indonesia dari perbudakan penjajahan Belanda. Beberapa di antaranya adalah Martha Christina Tiahahu, lalu ada Cut Nyak Mutia, lalu ada Cut Nyak Din, lalu ada Dewi Sartika, lalu ada Rohana Kudus. Nah, ini jarang kita dengar ya, Rohana Kudus. Lalu ada Maria Walandi Maramus. Saudara, itu beberapa pejuang wanita yang mereka berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia, terlebih yang dilakukan oleh para wanita. Saudara, mereka adalah wanita-wanita yang ternyata mereka mampu untuk melawan diskriminasi gender. Ketika wanita dianggap tidak bisa berbuat apa-apa, ketika wanita dianggap tidak boleh melakukan apa-apa, ketika hanya pria saja yang boleh untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dan perjuangan-perjuangan, ternyata mereka adalah wanita-wanita yang berhasil melawan diskriminasi gender, sehingga tidak dibatasi oleh gender, tetapi mereka bersama-sama berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, saudara dikasih Tuhan, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan wanita-wanita Kristen? Bagaimana dengan wanita-wanita Kristen? Saudara, apa yang kita perbuat dan apa yang kita lakukan dan apa yang bisa kita lakukan? Saudara dikasih Tuhan, pagi ini kita akan belajar dua hal. Bagaimana wanita Kristen yang seharusnya. Bagaimana wanita-wanita Kristen mengerjakan seharusnya yang dikerjakan. Dua hal, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan. Yang pertama, saudara, menjadi wanita-wanita Kristen yang tekun. Menjadi wanita-wanita Kristen yang tekun. Bapak Ibu, mari kita perhatikan di dalam Lukas. Mari kita membuka di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayatnya 55 sampai pasal 24 ayat pertama. Sekali lagi, Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-55 sampai Lukas pasal 24 ayatnya yang pertama. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur.
Pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Saudara, firman Tuhan, saudara, berkata pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur. Saudara, siapa yang pergi ke kubur pada waktu itu? Siapa yang pergi ke kubur? Yang pergi ke kubur adalah perempuan-perempuan itu, bukan laki-laki. Perempuan-perempuan itu pergi ke kubur. Saudara kasih Tuhan, peristiwa penyaliban Yesus itu sangat sadis, membuat para murid-murid menjadi takut. Tetapi saudara, perempuan-perempuan yang ada, perempuan-perempuan yang pada waktu itu ada, mereka menunggu sampai Yesus selesai disalib. Bahkan sampai Yesus diturunkan dan Yesus dikuburkan. Saudara, mereka menunggui, saudara. Mereka ada untuk Yesus. Dan hari itu, saudara, hari yang ketiga mereka datang ke kubur Yesus pada waktu pagi-pagi benar. Dikatakan, saudara, pagi-pagi benar. Saatnya orang tidur. Ini waktu enak-enaknya orang tidur, saudara. Kalau kita mungkin ambil selimut dan tidur. Saudara, tidak ada penerangan, tidak ada cahaya, tidak ada lampu. Jalan yang dilalui, saudara, juga sangat sulit. Jalan yang dilalui juga sangat berat. Tetapi, saudara, mereka tetap saja pergi ke kubur Yesus pada waktu pagi-pagi benar. Saudara, hal ini menunjukkan apa? Pertama, menunjukkan semangat. Hal ini menunjukkan apa? Kemauan yang tinggi. Hal ini menunjukkan apa, saudara? Tekad. Hal ini menunjukkan apa? Bahwa mereka tidak mudah menyerah dan mereka tidak putus asa. Hal ini menunjukkan apa, saudara? Sebuah kesungguhan. Hal ini menunjukkan apa, saudara? Sebuah kesungguhan, kesanggupan untuk melakukan segala sesuatu. Contoh lain yang menunjukkan ketekunan, siapa? Di dalam Alkitab. Hana. Saudara, apa yang dilakukan Hana? Demi mendapatkan seorang anak. Yang dilakukan Hana adalah tekun berdoa di bait Allah. Contoh lain siapa, saudara? Contoh lain adalah Ribka. Saudara, kenapa Ishak jatuh cinta kepada Ribka? Saudara, Ishak jatuh cinta kepada Ribka karena wanita ini tekun, saudara. Dia mengambil air, dan ketika Ishak datang, mengambilkan air, menimba, dan memberikan kepada Ishak, dan juga memberikan kepada hewan-hewan ternak, hewan-hewan bawaannya lainnya. Saudara, yang ditujukan adalah mereka menunjukkan yang namanya ketekunan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, demikian juga dengan wanita-wanita Kristen saat ini. Demikian juga yang dilakukan oleh perempuan-perempuan Kristen saat ini. Saudara, mari menjadi wanita-wanita, menjadi perempuan-perempuan yang tidak hanya pinter maca. Saudara, mari menjadi wanita-wanita yang tidak hanya pinter maca, yang taunya hanya lipstik, maskara, bedak, krim bat, eyeshadow, kan? Kitek, kutek, ke salon, mandi susu, mandi sauna. Saudara, tidak hanya wanita-wanita yang tahu hanya tentang perawatan wajah saja, saudara. Apa tidak boleh? Boleh. Boleh, saudara, boleh saja, saudara. Tetapi jangan sampai, saudara, itu menjadi hal yang prioritas. Memang, saudara, kalau kita memperhatikan wanita zaman sekarang dan wanita zaman dahulu itu berbeda. Wanita zaman dulu dan wanita zaman sekarang itu berbeda, saudara. Wanita zaman dulu, saudara, kalau bangun tidur, apa yang dipegang? Sapu, sulak, kemoceng, piring, cuci piring, gitu kan? Bekerja, gitu kan? Mereka bekerja. Tapi wanita zaman sekarang, saudara, kalau bangun tidur apa yang dipegang? Yang dipegang adalah handphone, chattingan, WhatsAppan, update status. Aduh, bangun kesiangan. Tidurnya nggak pulas, gitu kan? Saudara, yang dilakukan adalah tidak melakukan pekerjaan. Wanita zaman dahulu, saudara, hafal.
Macam-macam bumbu. Mana merica, mana ketumbar, mana lengkuas, mana merica, mana garam, mana gula. Tahu membedakan ini gula dan ini garam. Tetapi zaman sekarang saudara, apa yang ditahu oleh wanita-wanita? Yang ditahu oleh wanita-wanita zaman sekarang adalah diskonan. Dan kalau di mall, kalau di pusat perbelanjaan ada banyak diskonan, nah itu yang mereka tahu. Memang tidak semua saudara, memang tidak semua. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, yang perlu kita ingat bersama-sama adalah bahwa wanita itu memiliki peranan yang kuat dalam banyak hal. Itu yang perlu kita ingat bersama-sama. Di gereja, yang paling banyak, yang paling rajin datang persekutuan siapa? WBI, PBI, pemuda, mana yang paling banyak? Yang paling banyak adalah perempuannya. Ketika acara di kampung, arisan-arisan bapak-bapak dan arisan ibu-ibu, jumlahnya sama, tetapi yang paling banyak kehadiran mana? Arisan ibu-ibu. Banyak pekerjaan sekarang juga melibatkan wanita. Gojek, dulu hanya laki-laki. Saya pernah ketika order Gojek ternyata perempuan gitu kan. Saya tanya, Mbak, nggak apa-apa memboncengkan saya? Gitu kan. Nggak apa-apa mas. Gitu kan. Saya bilang, Mbak atau saya boncengkan saja, mbaknya yang bonceng saya. Gitu. Ternyata, wah jangan mas. Gitu. Saudara, peran aktif. Nah, saudara mari menjadi wanita-wanita yang tekun, Bapak Ibu. Mari para wanita menjadi wanita-wanita, menjadi perempuan-perempuan yang tekun. Tekun bekerja, tekun beribadah, tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, tekun dan setia, taat dalam melayani Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, zaman ini adalah zaman milenial. Ini adalah zaman yang maju, zaman yang penuh dengan teknologi, semua serba internet. Saudara boleh menjadi wanita-wanita milenial, tetapi harus tetap taat, tetap harus takut, tetap harus setia, dan semangat yang besar dalam melayani Tuhan. Menjadi wanita yang sungguh-sungguh dan menjadi wanita-wanita yang hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi wanita-wanita yang berharga di mata Tuhan. Menjadi wanita-wanita yang berprestasi, menjadi wanita-wanita yang indah di mata dunia. Terlebih menjadi wanita-wanita yang indah di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena memiliki yang namanya ketekunan. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, menjadi wanita atau perempuan Kristen yang hidupnya penuh dengan kasih. Bapak Ibu mari kita perhatikan di dalam Lukas pasal 23. Mundur, satu pasal. Lukas pasal 23 ayatnya 26 dan 27. Sekali lagi Lukas pasal 23 ayatnya 26 dan 27. Sudah ketemu? Saya akan menolong membacakannya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan-perempuan yang menangis dan meratapi dia. Saudara, kita berkata, saudara, sejumlah banyak orang mengikuti dia dan sejumlah besarnya adalah wanita. Saudara, apa yang dilakukan oleh wanita-wanita ini? Apa yang diperbuat oleh wanita-wanita ini? Saudara, mereka menangisi dan meratapi. Mereka menangisi dan mereka meratapi. Saudara, mereka adalah wanita-wanita, perempuan-perempuan yang mengasihi Yesus. Mereka adalah perempuan-perempuan yang menangisi Yesus. Mereka adalah perempuan-perempuan yang iba terhadap Yesus. Mereka adalah perempuan-perempuan yang merasakan pedihnya apa yang dirasakan oleh Yesus. Mereka adalah perempuan-perempuan, saudara, yang merasakan sakitnya. Bagaimana Yesus disiksa, bagaimana Yesus dicambuk, bagaimana Yesus dianiaya, bagaimana Yesus diludahi, bagaimana Yesus dicambuk.
Sudah mereka merasakan itu. Mereka adalah wanita-wanita saudara yang kasihan terhadap Yesus. Yang muncul apa saudara dalam hidup mereka? Yang muncul adalah rasa kasih. Kasihan yang besar. Tangisan yang mereka lakukan, ratapan yang mereka lakukan, itu karena mereka sangat-sangat mengasihi Yesus. Ratapan dan tangisan yang mereka lakukan karena mereka sangat-sangat mengasihi Yesus. Saudara, kalau kita melihat, Bapak Ibu pernah melihat film The Passion ya, yang disutradarai oleh Mel Gibson. Saudara, ketika proses penyaliban, saudara, digambarkan 3 kali Yesus itu jatuh. 3 kali Yesus jatuh, dan siapa yang menolong? Siapa yang mengusap? Siapa yang menangis? Ketiga-tiganya adalah perempuan. Yang menolong Yesus, yang menangisi Yesus, ketiga-tiganya adalah perempuan. Saudara, saya jatuh cinta dengan 3 wanita yang ada di dalam Alkitab. Saya itu jatuh cinta dengan 3 wanita yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama adalah Rahel, yang kedua adalah Abigail, dan yang ketiga adalah Esther. Saudara, kalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam Kejadian pasal 29, ayatnya 17b, itu disebutkan ada seorang yang bernama Rahel. Saudara, Rahel ini saudara adalah perempuan yang elok sikapnya dan cantik. Rahel ini adalah perempuan yang elok sikapnya dan cantik. Saudara, tidak heran saudara kalau Yakub itu mau menunggu selama 14 tahun 7 hari untuk mendapatkan Rahel. 14 tahun 7 hari untuk mendapatkan Rahel. Yakub saudara mau menunggu selama itu. Kenapa? Karena memang Rahel ini orangnya elok sikapnya dan cantik. Lalu yang kedua adalah Abigail. Saudara, di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 3, itu disebutkan ada seorang yang bernama Abigail. Saudara, Abigail ini adalah perempuan yang bijaksana dan cantik. Saking bijaksananya saudara, itu sanggup meluluhkan Daud yang sudah dengan emosi tingkat dewanya membawa 400 pasukan dan peralatan yang terbaik untuk apa? Untuk menghancurkan, untuk membunuh suaminya Abigail yang bernama Nabal. Kenapa? Karena Daud merasa dilecehkan. Daud sudah bersiap-siap saudara, datang dengan emosi siap untuk membunuh Abigail, siap untuk membunuh Nabal. Tetapi Abigail datang dengan kelembutannya meruntuhkan saudara semua panas hatinya Daud. Karena Abigail adalah perempuan yang bijaksana dan cantik. Yang ketiga saudara, yang ketiga adalah Esther. Dalam Esther pasal 2 ayat 7 bagian B. Saudara, Esther ini dikatakan adalah perempuan yang elok perawakannya dan cantik. Sampai-sampai saudara, Esther ini berhasil menjadi ratu untuk menggantikan Wasti. Padahal dia salah satu orang buangan, dia tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Tetapi karena perawakannya yang elok dan orang yang cantik, dia berhasil menggantikan Ratu Wasti. Saudara, dari ketiga wanita ini saudara, tidak disebutkan bahwa Rahel ini cantik dan elok sikapnya, Abigail cantik dan bijaksana, Esther cantik dan elok perawakannya. Tidak. Bukan cantik parasnya dulu, tetapi hatinya dulu. Elok sikapnya dan cantik, bijaksana dan cantik, elok perawakannya dan cantik. Saudara, itu yang bisa kita perhatikan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kasih. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya saudara dikendalikan oleh kasih. Perempuan-perempuan adalah orang-orang yang dikendalikan oleh kasih. Mereka menangis, mereka bersedih, mereka datang, mereka menunggui. Pagi-pagi benar datang ke kubur Yesus, membawa rempah-rempah.
Rahel berhasil meluluhkan Yakub. Abigail berhasil meluluhkan Daud. Esther berhasil meluluhkan menjadi ratu. Saudara, kenapa saudara? Karena hidup mereka dipenuhi oleh yang namanya kasih. Nah, saudara yang kasih Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita. Apa sih harta terbesar dari seorang wanita? Saudara, apa harta terbesar dari seorang wanita? Apa kecantikannya? Apakah perhiasannya? Tidak, saudara. Kemolekannya? Tidak. Tetapi harta terbesar yang dimiliki oleh seorang wanita adalah kasih. Wanita yang mampu menjaga hatinya. Wanita yang mampu menjaga pikirannya. Wanita yang mampu menjaga perasaannya. Dan wanita yang sanggup, yang bisa menjaga sikapnya. Untuk apa saudara? Untuk hidupnya, untuk sikapnya, untuk tingkah lakunya, untuk pikirannya menjadi berkat bagi orang lain dan membangun orang lain. Saudara, wajah itu bisa diedit. Apalagi sekarang ada aplikasi. Saudara bisa diedit. Kalau agak hitam ya dicoklatkan sedikit. Kalau agak masih coklat diputihkan sedikit. Kalau wajahnya agak lonjong ya bisa diturunkan sedikit. Kalau agak melebar ya bisa dikecilkan sedikit. Saudara bisa diedit, saudara ada aplikasinya. Udah sekarang. Kalau tubuh bisa direnovasi. Bisa direnovasi. Yang agak lebar, saya tidak mengatakan gendut ya, gitu. Yang agak lebar bisa dikecilkan, bisa dirampingkan. Yang pendek bisa ditinggikan. Saudara, bisa direnovasi. Tetapi saudara, hati itu adalah persoalan hakiki. Apa yang keluar dari mulut, apa yang keluar dari pikiran, apa yang dilakukan, apa yang menjadi tingkah lakunya, itu keluar dari hati. Kalau hatinya baik, saudara, perkataannya baik. Kalau hatinya baik, saudara, pikirannya baik. Kalau hatinya baik, saudara, semua tingkah lakunya, sikapnya baik. Kalau hatinya baik, semua yang dikerjakan, saudara, baik. Saudara, sekarang sudah bukan zamannya lagi, saudara. Wanita-wanita Kristen sudah bukan zamannya lagi membicarakan keburukan orang lain. Saudara, sudah bukan zamannya lagi, saudara, wanita-wanita Kristen hidupnya menyakiti orang lain. Saudara, sudah bukan zamannya lagi, saudara, wanita-wanita Kristen tidak peduli kepada orang lain. Sudah bukan zamannya, saudara, wanita-wanita Kristen tidak mengampuni, tidak memaafkan orang lain. Saudara, sudah bukan zamannya lagi, saudara, wanita-wanita Kristen gaya hidupnya tidak baik. Konsumerisme, hedonisme. Saudara, itu sudah bukan zamannya lagi. Tetapi bagaimana hatinya mampu menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana hidupnya penuh dengan kasih. Bagaimana hidupnya, saudara, berguna bagi orang lain. Dan bagaimana hidupnya mengerjakan, melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan adalah kasih. Dan wanita-wanita Kristen adalah wanita-wanita yang hidupnya dikendalikan, dihidupi oleh yang namanya kasih dari Tuhan. Saudara, dua hal yang pagi ini bisa kita pelajari bersama-sama. Bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan, terkhusus bagaimana kita menjadi wanita-wanita Kristen, perempuan-perempuan Kristen yang hidupnya penuh dengan ketekunan. Dan bagaimana kita menjadi wanita-wanita Kristen yang hidupnya hanya mengerjakan, melakukan, dan penuh yang namanya kasih. Selamat Hari Kartini, dan biarlah semangat Raden Ajeng Kartini menginspirasi bagi banyak wanita-wanita Kristen, khususnya wanita-wanita, perempuan-perempuan Gereja Baptis Indonesia Banaran, hidup dalam kasih dan hidup dalam ketekunan.
Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih karena kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami sudah bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan, dan terlebih kami bersama-sama memperhatikan, merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami perhatikan, kami renungkan, menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat, Tuhan memberkati. Setiap keluarga diberkati, setiap suami diberkati, setiap anak-anak diberkati, istri diberkati, menantu, cucu, semuanya diberkati Tuhan. Yang saat ini sedang belajar diberkati, yang bekerja, apapun pekerjaannya, meskipun saat ini harus bekerja di rumah, Tuhan memberkati. Ekonomi mereka diberkati, yang sakit Tuhan pulihkan. Yang saat ini sedang dalam pergumulan, Tuhan tolong berkati segala pergumulan mereka. Kami hanya percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong segala kehidupan kami. Kami menyerahkan untuk pemimpin bangsa kami, dan kami berdoa untuk COVID-19 yang saat ini masih terus kami perjuangkan untuk dapat tidak menular ke tempat yang lainnya. Tuhan, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan biarlah damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita di surga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.